kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Ya, saya yakin dengan Patrick Kluivert bergabung, terbukti banyak asisten yang dia rekrut juga itu ya dengan standar yang tinggi. Bahkan ada beberapa pemain yang sebelumnya masih ada pertimbangan, ya, tetapi terus bawa kita. Erick Thohir semprot Malaysia. Naturalisasi bukan sekadar pindah paspor, tapi pindah hati. Langkah Indonesia dalam urusan naturalisasi pemain sepak bola kembali menarik perhatian kawasan. Kali ini bukan hanya karena keberhasilan PSSI mendatangkan nama-nama besar, tetapi juga lantaran sindiran halus yang keluar dari mulut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terhadap cara Malaysia mengelola program naturalisasi mereka. Dalam wawancara usai agenda latihan Timnas Indonesia di Jakarta, Erick secara lugas menyebut bahwa naturalisasi bukan sekadar urusan mengganti paspor, melainkan tentang membangun komitmen dan cinta terhadap lambang Garuda di dada. Kalimat itu langsung dianggap sebagai tamparan telak bagi Malaysia, yang selama beberapa bulan terakhir terus menuai kritik karena kebijakan naturalisasi mereka dianggap asal-asalan dan tanpa arah jelas. Sindiran Erick Thohir yang menggema ke negeri jiran. Awalnya, ucapan Erick Thohir itu disampaikan dengan nada tenang. Namun di tengah wawancara, pernyataannya seakan berubah menjadi pesan yang sangat tajam dan terarah. Naturalisasi bukan cuma soal pindah paspor. Yang penting itu hatinya ikut. Kalau tidak, pemain tidak akan punya rasa untuk berjuang sampai akhir, kata Erick kepada wartawan. Kalimat itu seketika menjadi viral. Publik Indonesia menyambutnya dengan kebanggaan. Sementara media Malaysia mulai menafsirkan bahwa pernyataan tersebut jelas diarahkan kepada mereka. Pasalnya, Malaysia memang tengah berada dalam sorotan tajam akibat sejumlah pemain naturalisasi mereka yang tampil buruk di ajang internasional. Bahkan beberapa di antaranya dikabarkan tidak betah dan ingin kembali ke negara asalnya. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia justru menunjukkan kematangan dalam proyek naturalisasi. Pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Tom Haye, hingga Ivar Jenner terbukti tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian penting dari identitas tim nasional. Mereka bermain penuh semangat, berinteraksi akrab dengan supporter, dan memperlihatkan rasa memiliki yang tulus. Perbandingan inilah yang akhirnya membuat sindiran Erick terasa sangat mengena. Malaysia gagal pahami esensi naturalisasi. Sejumlah pengamat sepak bola ASEAN sepakat bahwa Malaysia gagal memahami jiwa dari proses naturalisasi. Alih-alih mencari pemain yang benar-benar ingin membela negara, FAM justru terlihat terburu-buru mengumpulkan pemain keturunan hanya demi menaikkan reputasi tim nasional. Bahkan beberapa media Malaysia sendiri mengakui hal ini secara terbuka. Harian olahraga ternama Stadium Astro menulis dalam editorialnya, "Kami menyaksikan Indonesia menjalankan program naturalisasi dengan visi jangka panjang. Sementara di Malaysia, prosesnya tampak terpecah dan tidak memiliki arah." Bukan rahasia lagi bahwa beberapa pemain yang dinaturalisasi Malaysia bahkan tidak memahami lagu kebangsaan atau sejarah negara tersebut. Hal ini memicu perdebatan di kalangan publik Malaysia yang menilai FAM terlalu mudah memberikan status warga negara demi hasil instan. Indonesia jadi contoh di kawasan ASEAN. Ucapan Erick Thohir semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang paling serius membangun kekuatan sepak bolanya. Program naturalisasi Indonesia bukan hanya soal mengisi posisi kosong, tetapi juga bagian dari proyek jangka panjang yang dirancang untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain naturalisasi digabungkan dengan talenta lokal muda yang sedang bersinar, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Keberhasilan Indonesia lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia membuat banyak media Asia memuji langkah Erick Thohir. Media Thailand, Siam Sport, bahkan menyebut bahwa Indonesia kini memiliki blueprint sepak bola paling rapi di Asia Tenggara. Sementara di Malaysia, situasinya justru berbanding terbalik. FAM terus diserang publik akibat kebijakan yang tak jelas, terutama setelah beberapa pemain naturalisasi gagal menunjukkan performa sesuai ekspektasi. Reaksi panas dari media Malaysia. Tak butuh waktu lama, sejumlah media Malaysia langsung menyoroti ucapan Erick Thohir. Beberapa di antaranya mencoba menepis bahwa pernyataan itu ditujukan kepada mereka, tetapi sebagian lainnya justru menganggap sindiran itu tepat sasaran.
Portal harian Metro menulis tajuk berita dengan nada defensif. Erick Thohir boleh cakap apa saja, tapi Malaysia ada cara sendiri. Namun di kolom komentar, publik Malaysia sendiri tidak sedikit yang justru mendukung pernyataan Erick. Banyak di antara mereka menilai FAM memang sudah terlalu lama gagal mengelola sepak bola nasional dan kini terlihat canggung meniru keberhasilan Indonesia. Beberapa komentar pedas bahkan menulis, Indonesia buat naturalisasi untuk jadi kuat, Malaysia buat naturalisasi untuk selamat muka. Ungkapan itu menjadi cermin jelas bahwa Malaysia kini berada di posisi sulit, dicemooh lawan, dikritik rakyatnya sendiri. Perbandingan program, Indonesia visioner, Malaysia reaktif. Kalau ditelaah, memang ada perbedaan mendasar antara pendekatan PSSI dan FAM. Indonesia merencanakan naturalisasi sebagai strategi jangka panjang. Setiap pemain yang dipilih melalui proses panjang, mempertimbangkan kualitas, kesiapan, dan keinginan untuk benar-benar menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sementara Malaysia terlihat reaktif, menaturalisasi pemain setelah melihat keberhasilan negara lain. Bahkan beberapa pemain Malaysia mengaku tidak tahu menahu soal sejarah negara itu sebelum dinaturalisasi. Hal yang berlawanan total dengan Indonesia, di mana pemain seperti Tom Haye atau Jordi Amat dengan bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya di hadapan publik. Erick Thohir tahu betul bahwa dalam sepak bola modern, rasa memiliki adalah bahan bakar utama untuk keberhasilan. Ia memahami bahwa pemain yang hanya mengejar karir tidak akan bisa bertahan lama dalam tekanan. Itulah sebabnya sindiran, naturalisasi bukan sekadar pindah paspor, tapi pindah hati, terasa begitu dalam. Pakar sepak bola ASEAN angkat bicara. Sejumlah analis di kawasan ASEAN ikut menyoroti fenomena ini. Pakar sepak bola asal Singapura, Hairul Rahim, menyebut bahwa Indonesia kini menjadi standar baru dalam pengelolaan tim nasional. Erick Thohir menjalankan naturalisasi dengan sistem yang rapi dan bermartabat. Ini bukan proyek instan, tapi bagian dari pembangunan sepak bola nasional, ujarnya. Sementara itu, analis dari Malaysia sendiri, Nazmi Faiz, mengatakan bahwa FAM perlu melakukan introspeksi serius. Menurutnya, sindiran Erick Thohir adalah wake-up call bagi federasi di Kuala Lumpur. Kalau PSSI bisa membangun sistem yang solid dengan pemain dari Eropa, kenapa Malaysia tidak bisa? Ini pertanyaan besar untuk FAM. Katanya, Erick Thohir, naturalisasi harus disertai komitmen dan nilai. Dalam lanjutan wawancaranya, Erick menegaskan bahwa keberhasilan naturalisasi bukan hanya karena kehadiran pemain besar, tapi juga karena nilai yang ditanamkan dalam diri mereka. Saya selalu bilang kepada pemain, kalian bukan cuma berganti bendera, tapi kalian harus membawa semangat bangsa ini. Kalau tidak punya hati, kalian tidak akan bisa menang, ucapnya. Pernyataan itu disambut meriah oleh publik Indonesia, terutama setelah performa luar biasa timnas di berbagai ajang. Media internasional pun mulai menganggap Indonesia sebagai contoh reformasi sepak bola yang berhasil di Asia Tenggara. Malaysia di persimpangan jalan.